Hai sahabat Kopi Paman, bertemu lagi bersama kami dalam program Paman Jelajah Negeri. Simak tayangan ini selengkapnya, karena ada banyak sekali informasi menarik yang bisa kita dapatkan dari Desa Kutu Masjid, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Halo teman-teman Kopi Paman, kali ini kita berada di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar. Nah, kita berdua nanti kita akan menjelajahi situs Buddha yang namanya adalah Candi Muara Takus yang ada di belakang kita. Nanti kita akan menjelajahi candi ini. Pokoknya jangan kemana-mana, Tetap di Paman Jelajah Negeri, pas momennya. mantap kopinya. Candi Muara Takus adalah sebuah situs candi Buddha yang terletak di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Situs ini berjarak kurang lebih 135 km dari kota Pekanbaru. Di dalam komplek ini terdapat beberapa bangunan candi yang disebut dengan Candi Sulung atau Tua, Candi Bungsu, Mahaligestupa, dan Palangka. Awal pertama Desa Kutu Masjid ini adalah satu desa yang tergabung di Desa Induk, yaitu pemindahan karena relokasi pembangunan PLTA Kota Panjang, maka kami dipindahkan bersama dengan Desa Induk, yaitu Desa Pulau Gadang. Nah, pada tahun 1999, Desa Kutu Masjid ini mekar dari Desa Induk. Sebagai desa yang baru mekar, tentu kami sebagai pemerintahan desa bersama masyarakat dan lembaga desa yang ada tentu wajib menggali potensi desa. Nah, dengan bermacam-macam cara, inovasi, maka kami menjumpai suatu inovasi desa, yaitu produk unggulan kami, ikan patin. Nah, kenapa kami memberi moto desa kami tiada rumah tanpa kolam? Mengingat situasi desa kami ini dari perbukitan, ada lagi rawa, sehingga terbitlah suatu ide kebersamaan untuk membentuk kolam patin dan memberi moto desa kami tiada rumah tanpa kolam. Dan itu alhamdulillah telah kami perdeskan. Sehingga dengan moto tersebut kami berpacu dengan desa-desa lain, sehingga memang mengangkat desa ini sampai ke tingkat nasional. Kita mendapat SK julukan pembudidaya ikan patin. Nah, gimana sahabat Kopi Paman? Sudah paham kan kenapa di Desa Kutu Masjid ini memiliki moto tiada rumah tanpa kolam? Jangan kemana-mana ya, ikuti terus perjalanan kita mengeksplor Kampung Patin ini di Desa Kutu Masjid, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Di cuaca yang cerah ini, kami bersama warga setempat ikut memanen ikan patin yang nantinya akan diolah menjadi salai patin. Duh, ini ada telurnya nih. Nih, ini cewek nih. Ini ada telurnya nih. Dipencet dulu. Masuk. Oh, dipencet dulu ya. Saya dipencet dulu. Betul lah, enggak boleh nanti. Nah, ini cowok udah datik telur. Pengolahan ikan patin menjadi salai dikelola langsung oleh warga Desa Kutu Masjid. Selain untuk mengembangkan potensi lokal, UPTD Kutu Masjid pun memiliki tujuan untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa dengan bersama-sama mengelola salai patin dan menjadikan produk khas desa Kampung Patin. Ini satu hari 4 ton. Ikan yang sudah dibersihkan akan dilanjutkan ke proses pengasapan selama 1 hari. Kalau ini berapa ton ya? 1 ton ya? Satu tempatnya.
Produk olahan ini sudah dipasarkan ke berbagai daerah di Pulau Sumatera dan bahkan sudah sampai ke Malaysia loh, sahabat kopi paman. Beruntung sekali rasanya saya dan teman-teman diizinkan untuk mencicipi langsung salai patin khas Desa Kota Masjid ini. Rasanya yang gurih, manis, dan pastinya enak. Apalagi jika dikonsumsi bersama nasi hangat dan sambal. Pasti top markotop. Baik, kita sudah selesai jalan-jalan tadi melihat proses pembuatan ikan salai. Nah, pokoknya jangan kemana-mana, Tetap di Paman Jelajah Negeri, pas momennya mantap kopinya. Nah, selain salai patin, ada juga nih produk olahan lainnya dari ikan patin. Kira-kira apa ya? Kalau di Pulau Jawa, familiar dengan cendol dawet. Di Desa Kota Masjid, ada cendol patin. Iya, kamu nggak salah denger. Hehehe, cendol patin yang sudah pasti bahan dasarnya dari ikan patin. Tuh dari mana tuh Kak inspirasinya kue talam? Tradisi Oh, ciri khas. yang berarti yang cendol patin ini juga Kak dari dulu-dulu? Enggak baru ini? Dulu Bu ya. Kakak sendiri yang itu ya? Ya ada patin. Sejak ada buat ini apa namanya? coba-coba gitu. Banyak enak. Pas udah dingin baru masukin santan. Penasaran dengan gimana rasanya? Kami pun ikut langsung membuat olahan cendol patin bersama ibu-ibu Desa Kota Masjid. Sembari menunggu cendol patin siap diolah, kami menyempatkan untuk berbincang hangat sambil menikmati degla atau kelapa muda yang diolah menjadi jeli. Cendol patin pun akhirnya hampir siap disajikan bersamaan dengan siapnya kue tradisional khas Desa Kota Masjid, yaitu kue talam bawang merah. Tiba waktunya kita menyantap ikan patin yang diolah menjadi cendol. Rasanya mirip seperti cendol pada umumnya, hanya saja ikan patinnya terasa cukup kuat di dalam mulut. Penasaran dengan kue talam bawang merah, kami pun bergantian mencicipi kue tradisional ini. Untuk rasanya yang manis, sedikit terasa pedas, gurih, dan rasa bawang merah yang cukup menonjol. Puas mengeksplor makanan khas Desa Kota Masjid, kami diperkenalkan dengan budaya tradisi adat atau yang sering disebut dengan khotib adat. Mengenai khatib adat itu adalah suatu tradisi dan budaya kami yang selalu kami pertahankan. Dan itu kalau kita perhitungkan tahunnya udah 84 tahun, itu khatib adat tetap kita laksanakan setiap tahunnya. Sebab itu apalagi zaman sekarang ini adat dan budaya orang baru menggali, kita hanya lagi mempertahankan. Apa salahnya sih itu kita marakkan dan kita jual untuk daerah-daerah lain. Bahasa adat dan istiadat kita ini atau budaya kita ini perlu kita marakkan dan perlu kita pertahankan. Pada bacaan itu khatib adat itu sebetulnya itu khotbah adat yang berbahasa Arab. Khotib adat, kalau misalnya di bahasa Indonesia Iya, khotbah adat. Itu nasihat-nasihat, pesan-pesan dari pucuk adatnya, dari pemuka agamanya, situ semuanya terangkum di dalam khotbah adat itu. Ini itu adalah mencetak karakter-karakter orang baik di kampung ini. Sebab yang membaca khatib adat ini mereka fasih membaca Al-Quran. Sehingga nanti selesainya mereka khatib adat, mereka akan diberi gelar
Kalau zaman dahulunya itu berarti sudah menambah satu orangnya tokoh masyarakat yang akan kita besarkan, mulai dari di masjid, musola, apa. Nah, itulah didikan awalnya khatib adat ini. Inilah yang menjadi catatan bagi kita sekarang. Memang banyak pertanyaan-pertanyaan begitu, apakah bisa diadakan sembarang waktu. Nah, yang saya tahu dengan umuran saya segini, itu khatib adat belum pernah dilaksanakan pada hari-hari biasa. Kami tetap melaksanakannya mulai dari 1 Syawal sampai 6 Syawal, yaitu pada hari Lebaran. Itu yang saya tahu sepanjang umur saya. Cuman itu kan yang namanya adat istiadat kan tidak tertulis aturannya secara pasti. Itu ada musyawarah nenek mamaknya. Harus ada izin dari nenek mamaknya yang dari suku ini yang bisa diapakan. Setelah seharian penuh menggali potensi dan budaya lokal desa Koto Masjid, kami bersama pemuda-pemudi desa makan bersama. Dan ya, sudah pasti kami menyantap ikan patin kembali. Hari ketiga kami di Desa Koto Masjid, kami dan warga bersama-sama bergotong royong untuk mendirikan lapangan voli. Kegiatan pagi ini kami bagi menjadi 2. Laki-laki mendirikan lapangan voli dan kami para wanita memasak untuk makan siang bersama. Menu kita siang ini yaitu gulai salai patin. Makan bersama seperti ini membuat cita rasa yang disantap meningkat 100%. Terlebih kebersamaan dan kehangatan bersama warga menjadi semakin erat. Senang sekali Paman Jelajah Negeri bisa kembali memberikan sumbangsi kepada masyarakat melalui lapangan voli ini. Lagi-lagi kita dapat melihat dan merasakan begitu banyak kearifan budaya serta adat istiadat yang dimiliki setiap daerah di Indonesia.
Mari jaga dan lestarikan budaya-budaya lokal kita agar penerus kita dapat melihat dan merasakan juga di kemudian hari. Ikuti terus perjalanan Paman Jelajah Negeri di daerah selanjutnya. Dan pastikan kalian ngopi hari ini. Tiap hari selalu bikin happy. Kopi Paman, kopi hitam untuk anak negeri. Kopi Paman, kopi Paman, kopi paling mantap. Kopi Paman, pas momennya mantap kopinya. Kopi Paman, setiap hari selalu bikin happy. Kopi Paman, kopi hitam untuk anak negeri. Kopi Paman, kopi Paman, kopi paling mantap.